Penyerang andalan timnas Irak, Ali Jassim, menebar ancaman menjelang pertemuan timnya dengan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jassim menyatakan dirinya dalam kondisi prima dan optimistis membawa Singa Mesopotamia, julukan timnas Irak, lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Irak akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan berhadapan dengan timnas Indonesia pada 12 Oktober 2025, dan kemudian melawan tuan rumah kualifikasi, Arab Saudi, pada 15 Oktober 2025. Kedua laga ini akan menjadi penentu di grup B. Di babak kualifikasi putaran keempat, hanya tim yang menjadi juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim runner-up akan bersaing di babak playoff antar benua untuk memperebutkan satu tempat. Jassim menegaskan dirinya dalam kondisi fisik terbaik setelah menyelesaikan musim 2024 hingga 2025. Meskipun demikian, pemain berusia 21 tahun ini tetap menjalani latihan intensif demi mewujudkan ambisi Irak untuk lolos ke Piala Dunia. Soal kebugaran fisik, saya merasa dalam kondisi prima, dan siapapun bisa bertanya kepada pelatih kebugaran tentang kondisi saya, tegas Jassim, dilansir dari Win-Win, Minggu, 24 Agustus 2025. Akhir-akhir ini, saya menjalani latihan fisik yang sangat intensif, dan jeda negatifnya tidak lama, karena saya ingin lolos dan siap bermain di awal musim baru, terutama karena tim nasional Irak memiliki kewajiban yang sangat penting, yaitu kualifikasi Olimpiade Asia dan kualifikasi Piala Dunia, tambahnya. Sebelum tampil di putaran keempat, Ali akan lebih dulu membela timnas Irak U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Jassim merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan padanya di berbagai kelompok usia dan siap menjawabnya dengan performa terbaik. Saya, sebagai balasannya, ingin mengatakan kepadanya, pelatih timnas Irak, bahwa saya menghormati keputusannya, dan pesan saya kepadanya adalah bahwa saya siap, ujar Ali. Saya siap membantu tim nasional Irak. Kapanpun mereka ingin memanggil saya, karena yang terpenting, saya mewakili Irak dengan berbagai tim nasionalnya, pungkasnya. Hingga saat ini, Ali Jassim merupakan penyerang sayap kiri andalan Singa Mesopotamia. Ia telah mencetak 3 gol untuk tim senior dari 25 laga, serta 7 gol untuk tim U23 dari 11 pertandingan. Kiper Borneo FC, Nadeo Argawinata, mengungkapkan rasa syukurnya setelah kembali mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia menegaskan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas yang sudah diberikan pelatih Patrick Kluivert tersebut. Nadeo masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Kluivert untuk FIFA Matchday September 2025. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Kuwait dan Lebanon dalam agenda tersebut. Ini merupakan panggilan kedua bagi Nadeo di era Kluivert, setelah sebelumnya dipanggil untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun tidak mendapat kesempatan bermain kala itu, kini Nadeo senang masih dipercaya untuk membantu Garuda. Pastinya saya bersyukur bisa dipanggil lagi ke tim nasional. Semoga bisa menampilkan permainan maksimal di 2 pertandingan itu dan membantu menambah poin bagi timnas Indonesia, kata Nadeo, seperti dilansir dari laman resmi ILIK, Minggu, 24 Agustus 2025. Di level klub, Nadeo tampil apik bersama Borneo FC dalam 2 laga awal Super League 2025 hingga 2026. Tim berjuluk Pesut Etam itu berhasil meraih 2 kemenangan, masing-masing dengan skor 1-0 atas Bayangkara FC dan PSBS Biak. Bersyukur ya, 2 pertandingan ini kami diberi hasil yang maksimal, diberi 3 poin. Jadi sekarang kami mengoleksi 6 poin dengan tanpa kebobolan, ujar Nadeo.
Selanjutnya, Borneo FC akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu, 24 Agustus 2025, sore waktu Indonesia Barat. Nadeo bertekad untuk mempertahankan tren positif timnya. Kami harus tetap konsisten. Hasil ini bukan kerja 1-2 orang, ini kerja satu tim semuanya. Tugas kami sekarang bagaimana caranya agar bisa konsisten ke depannya dan tetap menjaga momentum baik ini, pungkas Nadeo. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi absennya Martin Paes dari skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2025. Erick menjelaskan kiper andalan Garuda tersebut harus menepi karena mengalami cedera hamstring. Erick pun melaporkan setidaknya butuh 6-8 minggu untuk Paes agar benar-benar pulih. Tentu harapan beasernya adalah Paes bisa benar-benar sembuh saat Timnas Indonesia menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Oktober 2025 mendatang. Paes tidak masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 8 September 2025. Kedua laga uji coba ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Absennya Paes membuat PSSI berharap ia bisa pulih tepat waktu untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Sebab kehadiran Paes jelas sangat dibutuhkan. Martin Paes kebetulan mendapatkan cedera hamstring yang harus istirahat 6-8 minggu, ujar Erick. Mudah-mudahan kita berdoa supaya Oktober bisa memperkuat Timnas Indonesia, tambahnya. Untuk mengisi posisi penjaga gawang, Kluivert memanggil 3 nama, Emil Audero, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari. Ketiganya akan disiapkan untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon. Laga uji coba ini sendiri merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana skuad Garuda tergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Selain sebagai laga pemanasan, pertandingan Kuwait dan Lebanon bisa menjadi kesempatan bagi pelatih Patrick Kluivert untuk memperbaiki posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Satu striker dari Belanda, Mauro Zijlstra, sudah tiba di Indonesia. Disinyalir ia segera membela Timnas Indonesia. Hal itu diketahui dari Instagram anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga di Instagramnya Arya M. Sinulinga pada Jumat lalu. Mauro Zijlstra nampak menemui Arya Sinulinga dan Samara Amani. Entah apa yang diperbincangkan Mauro Zijlstra dengan Arya Sinulinga. Kemungkinan besar kedatangan pemain 20 tahun itu terkait proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Memang Mauro Zijlstra dikabarkan menjadi pemain naturalisasi ke Timnas Indonesia selanjutnya. Selain Zijlstra juga, ada kabar bahwa Miliano Jonathans juga akan menjalani naturalisasi menjadi WNI. Timnas Indonesia sedang mengalami penurunan kekuatan di lini menyusul cederanya Ula Romeni. Kehadiran Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans akan menambah kekuatan lini depan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Skuad Garuda akan menghadapi Irak dan Arab Saudi. Keduanya juga masih bisa memperkuat Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2025 pada September ini. Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans masih di U23, masing-masing 20 dan 21 tahun. Sekilas soal Mauro Zijlstra, ia adalah pemain FC Volendam.
FC Volendam sendiri bermain di kasta teratas Belanda, Eredivisie. Di Eredivisie musim ini, Zilchera masuk skuad saat FC Volendam menahan Heerenveen pada pekan pertama yang berakhir dengan skor 1-1. Zilchera pada musim lalu bermain di tim U21 FC Volendam dalam 21 pertandingan dan mencetak 17 gol. Ia juga membuat 7 assist. Pemain kelahiran Zaandam itu bermain 6 pertandingan di kasta kedua Liga Belanda. Sementara debut Jai Idzes tertunda, Sassuolo dianggap sebagai tim berbahaya. Jai Idzes kembali harus menunda debutnya untuk Sassuolo. Bek timnas Indonesia itu tak diberi kesempatan tampil saat klub barunya melakoni pekan pertama Liga Italia 2025 hingga 2026. Menjamu Napoli di Mapei Stadium, Sabtu, 23 Agustus 2026, Sassuolo dibungkam Napoli dengan skor 0-2. Gol dari Scott McTominay pada menit ke-17 mengawali penderitaan tuan rumah. Babak kedua, tepatnya menit ke-57, gawang Sassuolo jebol lagi oleh Kevin De Bruyne. Nasib Sassuolo semakin apes akibat kartu merah Ismael Kone. Meski kalah, Sassuolo mendapat sanjungan dari Antonio Conte selaku pelatih Napoli. Klub berjulukan Nero Verde dinilai berhasil menciptakan peluang berbahaya di lini pertahanan lawan. Sassuolo mencatatkan 7 tembakan dengan 2 buah mengarah ke gawang. Kami berhasil melawan tim yang sangat terlatih, dengan ide-ide cemerlang dan pemain-pemain yang mampu menciptakan kerusakan seperti Domenico, Berardi dan Armand Lauriente, yang mampu menciptakan bahaya dalam serangan balik, kata Conte seperti dikutip Bolasport.com dari Tutto Sassuolo. Dari sudut pandang ini, saya cukup puas, pungkas dia. Nama Idzes terdaftar sebagai pemain cadangan Sassuolo dalam laga kali ini. Hingga akhir pertandingan, si pria kelahiran Belanda hanya menjadi penonton dari pinggir lapangan. Sebelum jumpa Napoli, Sassuolo sudah melakoni laga kompetitif pertama dengan melawan Catanzaro pada babak 32 besar Coppa Italia. Namun, Idzes tak mendapat jatah bermain dari pelatih Fabio Grosso. Idzes sendiri menjadi rekrutan besar Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025. Dana 8 juta euro, sekitar 151,7 miliar rupiah, menjadi mahar kepindahan sang palang pintu ke Italia bagian utara. Idzes diikat dengan kontrak 4 musim hingga Juni 2029. Wajar jika Idzes dipasang harga tinggi oleh Venezia karena punya peran vital. Bek tangguh itu bisa dibilang sebagai pemain dengan performa paling stabil di klub sebelumnya. Sepanjang musim 2024 hingga 2025, Idzes bermain dalam total 36 pertandingan. Peran krusial dia semakin dipertegas dengan dipercaya sebagai kapten klub. Sayang, penampilan apik Idzes tak dapat menghindarkan Venezia dari degradasi.